Ya, selamat pagi semuanya ya. Hari ini tanggal 14 September adalah minggu keempat dari PTA kita, AR 4054 gitu. Hari ini kita masih memasuki ya permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan. Tadi agak terlambat kita bertemu hari ini karena beberapa dosen tadi sempat bicara di Zoom setelah selesai kuliah dan memaparkan berbagai kesulitan mahasiswa yang dihadapi terutama dalam kuliah PTA ini. Begitu. Bisa hidupkan kamera? Ya. Kemarin itu siapa ya yang mengambil desa wisata ya? Desa wisata. Saya Ibu. Desma? Iya. Coba Anda kita pakai sebagai contoh ya. Mungkin karena waktunya juga terbatas, kita akan ambil percontohan aja, tidak harus semua harus asistensi atau dibahas gitu. Silakan Desma, kita lihat contoh satu ya. Bagaimana dari permasalahan-permasalahan atau isu dari Desma punya, sehingga kita bisa mengerucut ke persoalan-persoalannya seperti apa begitu. Baik, Bu. Saya coba share screen. Ya. Sudah kelihatan, Bu? Ya. Ya, jadi yang kemarin itu saya nyoba bikin grouping si desa wisatanya ini. Betul. Bagus ya. Kemarin saya lihat bikin listnya dulu di Excel gitu, terus dilihat dari jaraknya wisata sama produk unggulannya. Terus hasilnya itu saya grouping ke ada yang alam, kuliner, religi, dan edukasi. Produk itu produk unggulan ya, produk unggulan ya maksudnya. Iya. Ya, oke. Terus dari situ saya coba taruh di peta untuk di sini simbolnya dari bintang-bintang yang berwarna ini keterangannya ada di sini di sebelah kanan. Terus dari situ sebenarnya kalau untuk jarak si bulatan-bulatan ini saya coba sesuaikan sama yang di data dari websitenya si desa wisata itu kayak kurang akurat gitu kalau dilihat dari bulatan, karena ternyata ada yang sampai 14 km tapi di sini kurang sampai segitu, mungkin karena jaraknya berbelok-belok dan menanjak gitu. Terus untuk permasalahannya masih yang kemarin itu kan ada kesenjangan dari beberapa desa wisata karena ada wisata yang ditawarkan produk unggulannya sama masih ada beberapa yang dalam proses pengembangan, jadi masih kurang dikunjungi oleh orang-orang wisatawan. Oke. Nah, bagus ini ya. Saya jelaskan lagi sedikit ya Desma, bahwa permasalahan yang Anda buat itu kan adalah terdapat kesenjangan gap ya beberapa desa wisata dengan wisata lain ya. Karena wisata ditawarkan produk unggulan dan proses pengembangannya belum seimbang mungkin maksudnya begitu ya. Dan dari situ itu menjadi background Anda gitu ya, menjadi background Anda, belum terintegrasinya ada gap di antara desa-desa gitu ya, sehingga Anda ingin permasalahan ini bisa menghasilkan suatu tipologi tertentu ya, kita belum menentukan ya, yang cocok gitu ya untuk mengintegrasikan desa wisata kan gitu ya, benar. Nah, desa wisata ini yang mana kan gitu ya pertanyaannya ya, yang mana aja gitu kan ya. Jadi Anda sebenarnya sudah mulai mengerucut ke arah lokasi ini ya, Desma. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sekian banyak desa wisata itu yang paling banyak itu adalah tentang wisata alam, bukan begitu ya?
Iya Bu, lebih banyak ke alamnya. Dan yang kedua adalah desa wisata apa? Religi ya? Religi ya, alam Oke. religi. Nah, tentu saja yang menjadi produk unggulan wisatanya adalah wisata alam. Kalau kita lihat dalam target keluaran 2 km itu ada 2 ya, masuk di dalam berdekatan dengan Candi Borobudur, begitu ya? Iya. Dan yang kedua adalah, kenapa Anda meletakkan ininya di sini? Ini Borobudur ya? Yang segi, yang oranye ini? Iya tuh Ya, Candi Borobudur. itu Candi Borobudur ya. Oke, dalam range, bahkan dalam range 4 km, ada 1, 2, 3, 4 desa wisata dengan produk unggulan alam. Dan yang untuk religi, banyak kan ada di luar 2 km tersebut ya? Ya. Iya. Oke. Sekarang kita masuk, Anda kita akan mengintegrasikan ya. Berarti kalau bisa kan mendekati kedua desa tersebut ya dalam ranah 2 km ini ya. Itu kan desa apa sih itu? Tanjung Sari. Dan satu lagi? Tuk Songo. Tuk Sono. Gitu kan ya. Oke. Nah tentunya ini ya, selain wisata alam, saya nggak tahu kalau desa Tanjung Sari wisata alamnya andalanya apa, alam apa gitu, apakah danau, apakah alam, ataukah gunung atau apa? Kira-kira tahu nggak Anda Tanjung Sari itu? Kayaknya lebih ke itu. Kalau nggak salah tadi malam tuh lihat lebih ke pemandangan dari Bukit Menoreh, terus ada wisata di sini ada perikanan, perkebunan gitu sih Bu. Perikanannya perikanan apa? Belum tahu ya. Saya lupa. Bentar. Ya, tapi dia ternyata ada potensi alamnya itu bukan hanya sekedar alam, tapi dia punya peternakan, kerajinan, dan kuliner. Kalau yang di Tuk Songo itu ada kerajinan pahat dan bahan makanan, begitu ya. Bagus. Nah, sekarang kita fokus saja kedua desa ini. Itu caranya, Desma. Mengapa kedua desa ini? Karena pertama tidak terlalu jauh dengan Candi Borobudur, gitu kan ya? Hanya 2 km gitu kan. Jadi jarak tempuhnya lebih dekat, dan kemudian potensi wisatanya yang terbanyak kita ambil adalah alam. Kebetulan yang masuk dalam ranah 2 km itu adalah Tanjung Sari dan Tuk Sono. Kalau Karanganyar apa itu? Masih dekat juga saya lihat itu. Iya, Karanganyar itu alamnya saya kok nggak ngelis gitu. Lupa juga. Ada tuh kerajinan gerabah, kerajinan bambu. Oke ya, ada 3 desa yang menurut Ibu masih sebenarnya 4 ya. Ada Karang apa itu namanya? Karanganyar. Atasnya lagi ada tuh Karang apa? Karangrejo. 4 ya, Ibu ambil ya. Nah, saya tidak bisa, kita bersama-sama jangan menghilangkan dulu Karangrejo dan Karanganyar, tapi memang targetnya Tanjung Sari dan Tuk Songo gitu ya. Nah, di Tanjung Sari dan Tuk Songo itu apa sih yang bisa kita intervensi di sana sehingga kesenjangan dari grouping ini. Nah, ini kan begini ya groupingnya ya, berarti kira-kira. Gitu ya. Ada juga sih yang di sini gitu ya. Tapi ini kan paling banyak di sebelah sisi sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat grouping ini memang makin dekat dengan Candi Borobudur, makin punya peluang atau kesempatan untuk dari 4 ini yang akan kita kembangkan atau kita intervensi begitu ya. Benar nggak? Ya. Iya. Pertama tentu yang kita lihat adalah pasti akses gitu ya. Gitu. Akses itu Anda catat gitu ya. Di mana sih dari 4 ini apakah mudah dijangkau? Dengan kendaraan umum, kendaraan pribadi, motor, atau jangan-jangan memang susah dijangkau karena masih jalan desa gitu ya. Akses ini menjadi hal penting untuk dikembangkan begitu ya. Nah, kemudian setelah akses itu apalagi yang kita bisa pakai untuk menilai gitu ya, memilih lokasi begitu.
Yang kedua adalah kita akan memilih lokasi itu berdasarkan potensi dari ekonomi masyarakat itu. Misalnya dengan hanya sekedar pemandangan alam itu memang semuanya produk unggulan ya alam, tapi alam plus potensi apa yang dimiliki. Misalnya ternyata sangat luar biasa kunjungan wisata ke desa Karanganyar. Karanganyar misalnya atau Karanganyar itu ternyata dengan kerajinan gerabahnya, misal ini ya Desma ya, harus by data soalnya. Itu paling banyak kunjungan wisata ke sini dibandingkan ini dengan ini, misal begitu ya. Dengan begitu kita akan mengangkat potensi ini, potensi Karanganyar ditambah dengan potensi-potensi yang ada di sini, ini bisa terintegrasi semua di dekat dengan Karanganyar. Gitu. Ya. Jadi dengan begitu, atau malah Anda mencarinya, kalau begitu saya tidak perlu di Karanganyar, tapi saya mau di jalan besar, sehingga titik itu bisa mengintegrasikan 4 buah itu kepada satu tempat yang cocok untuk bisa menjadi penyalur berbagai potensi-potensi ekonomi dari desa-desa wisata yang di dekat sana, begitu. Bisa begitu ya. Nah, jadi peta besarnya yang ini saya jelaskan dulu ya buat yang lain. Yang tadi Pak Hanson katakan itu adalah setelah yang tadi Pak Hanson terangkan di kelas itu adalah setelah Anda mendapatkan background besar atau isu-isu atau permasalahan yang harus diangkat, gitu ya, baru bisa masuk ke tempatnya Pak Hanson, gitu ya. Jadi ke tempat Pak Hanson itu ada 2 hal yang ditekankan, yaitu masalah lokasi dan target pengguna, begitu ya, benar nggak? Jadi siapa penggunanya adalah orang-orang desa yang ada di dekat dari Candi Borobudur ini, terutama yang memiliki potensi wisata alam, begitu ya. Jadi nanti kita bisa saja membuat link gitu ya terhadap desa-desa ini juga bisa begitu, tidak harus tidak harus hanya satu misalnya kita angkat ini gitu misalnya. Tapi site kita mungkin akan ada di sini, kayak gitu caranya Desma. Ya, site kita mungkin saja ada di salah satu ini gitu berdasarkan kriteria yang tadi diangkat. Oke. Nah, dari situ kita akan mengangkat kira-kira kalau memang misalnya setelah Anda bisa menetapkan lokasinya di mana, di desa mana gitu ya, Desma. Target penggunanya siapa ini? Target penggunanya nanti itu para wisatawan lokal maupun mancanegara nasional. Iya, berarti target penggunanya jelas ya, Wisman dan Wislok gitu ya. Jadi jangan dilupakan ada Wislok juga. Jadi target penggunanya Wisman dan Wislok. Nah, mungkin tadi kan Anda sudah mencari tahu wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang paling banyak datang itu ke desa mana gitu kan ya. Nah, itu bisa dipakai sebagai target pengguna Anda gitu ya. Target pengguna Anda, Desma. Oke. Dan kemudian kita kembali lagi ke desa tersebut, kita cari lokasinya yang paling pas untuk menyalurkan berbagai potensi-potensi. Potensinya jangan hanya desa ini ya, tapi bisa juga dari desa-desa lain gitu ya. Misalnya dia mempunyai kekuatan tentang madu gitu ya. Ini ada madu, kerajinan. Madunya madu apa? Kita bisa saja meletakkan, ada nanti membuat tipologi apa, tapi ada tempat untuk menjual madu, beternak hasil-hasil ekonomi di sini bisa dijual kemari. Atau hasil-hasil kerajinan tangan di sini juga bisa dijual kemari. Begitu. Belum ngomong tipologi ya. Belum ngomong tipologi. Karena kita harus menggali lagi desa tersebut, isu apa yang paling krusial di desa itu. Baru nanti kita gabungkan dan kita rangkum semua, Desma. Paham ya kira-kira arahnya? Iya, paham. Nah, jadi di sebelah kiri itu ada isu-isu permasalahan. Kemudian yang di kanan itu kita mulai membreakdown lokasi. Baru kita membreakdown target pengguna. Gitu ya. Karena target pengguna itu sangat terkait dengan masalah ekonomi juga yang akan target pengguna itu. Jadi yang menggunakan bangunan itu ada 2, yaitu orang yang datang, gitu kan ya, benar? Ada orang yang datang, Wisman dan Wislok,
ada juga pengelola dari bangunan tadi nantinya, siapa saja yang akan bekerja di sana. Jadi target pengelolaannya seperti apa? Apakah nanti ada perwakilan dari orang-orang yang untuk produk sana atau enggak usah memang kita sediakan tempat, tapi pengelolaan ini memang pengelolaan berdasarkan komunitas tertentu dari masyarakat desa tersebut. Itu bisa, Desma. Iya. Ya. Terus apa lagi yang sudah Anda kerjakan? Maaf Bu, putus-putus. Saya matikan dulu ininya ya. Saya matikan kameranya dulu ya. Ini sinyalnya kurang. Oke, terus apa lagi yang bisa Anda dapatkan, Desma? Kalau untuk progres dari desa wisata sendiri baru ini. Terus tapi saya tuh menemukan isu baru lagi, cuman ini lebih ke berkaitan dengan agropolitan gitu sih Bu. Coba. Jadi berbeda gitu. Coba Ibu lihat. Ya mungkin saya coba jelaskan. Kan minggu lalu saya coba jelasin yang agropolitan juga. Kabupaten Magelang sebagai kota agropolitan. Terus di situ ada potensi produknya dari tanaman, ternak, dan perkebunan gitu. Ada industri-industri yang berkembang dari potensi produk itu sendiri. Terus saya menemukan isu lebih ke arahnya ke ketahanan pangan gitu. Jadi permasalahannya itu saya menemukan beberapa artikel dari pemerintah Kabupaten Magelang sendiri kalau lahan pertanian di Kabupaten Magelang itu makin menyusut karena adanya alih fungsi lahan dari penggunaan lahan pertanian ke non pertanian. Dari situ ada juga permasalahan kalau terdapat ada pemohon alih fungsi lahan itu yang sebenarnya ditolak pemerintah karena sebentar. Oke. Ya udah. Iya. Ya silakan, maaf. Karena sawah lahan pertanian itu tuh masih dekat dengan area irigasi dan potensinya masih tinggi gitu. Jadi ditolak pemerintah. Namun Desma, sebelum saya lanjutkan. Ya. Ini ada ketahanan pangan ya. Saya senang ya Anda bisa tahu bahwa ada permasalahan di sana itu ya. Ini ketahanan pangan ini kan bacaan Anda ya. Ini didapatnya dari membaca kan? Iya. Dari membaca. Tolong sumbernya dicantumkan. Kenapa? Jadi gini ya, semua nih untuk semua ya. Mairo itu merupakan alat bantu untuk Anda membaca dan mencatatkan. Apapun yang Anda baca, Anda catat di sana, Anda tempel di sana supaya tidak lupa. Gunanya ini nanti untuk menulis laporan PTA itu lebih mudah gitu ya. Lebih mudah, lebih enak sehingga Anda tidak kehilangan arah gitu ya. Nah, jadi kalau ini memang sebagai sebuah catatan nanti untuk Anda menulis sumber-sumbernya tidak dimasukkan, nanti Anda bingung lagi. Ini dulu bacanya di mana ya gitu. Ya, saya taruh di bawah sih Bu, jadiin satu gitu. Jangan di situ, di titik itu harus Anda tempelkan. Oh iya. Ya. Terus kemudian dari ketahanan pangan ada isu ketahanan pangan yang menjadi bermasalah begitu ya. Kemudian makin menyusutnya luas lahan pertanian begitu kan. Kemudian alih fungsi lahan mungkin dari lahan pertanian ke non pertanian gitu kan. Kemudian berimbas ke hasil produksi pertanian yang tidak dapat berbanding lurus dengan pertambahan penduduk yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Nah, dengan begitu kira-kira gitu kan ya, hal yang menjadi penting di sini gitu ya. Ini jangan dulu tiba-tiba farm hub ya. Jadi gini, jangan langsung ini di sini. Jadi gini, saya kasih tahu Mairo itu fungsinya untuk mencatat dan Anda membaca dan mencatat. Kalau Anda membuat kemudian ada apa namanya ini
mind map seperti ini begitu ya, bahkan ini bisa saja bergerak lagi begini. Tapi tidak berarti di ujung dari Mairo itu Anda menemukan suatu yang namanya tipologi atau bahkan lokasi. Enggak. Tapi ini akan menjadi latar belakang, ya, latar belakang Anda. Mengapa Anda akhirnya memilih lokasi tersebut, begitu ya? Lokasi dan target penggunanya adalah ini. Nah, ini sifatnya tiga-tiga ini saling bolak-balik semua nih. Gitu ya, bahkan ini ke sini juga bolak-balik ini begini gitu. Ya, jadi belum tentu ini akan menghasilkan satu titik farm hub, enggak, tapi farm hub itu adalah akibat setelah ada isu satu tentang ketahanan pangan, ada isu dua tentang apa desa wisata, kesenjangan desa wisata, tiga tentang misalnya apa begitu ya. Nah, itu kemudian dengan lokasi yang terpilih, apa kira-kira yang cocok untuk dibangun? Siapa usernya? Begitu. Jadi bukan ujung-ujung dari satu ini, dari ketahanan pangan langsung menghasilkan farm hub. Belum tentu. Nanti di sini mungkin ada farm hub, ada apa. Bisa ini. Dan ketemulah tipologi yang baru. Begitu Desma. Yang belum pernah ada gabungan dari farm hub dengan apa. Itu yang diharapkan dari ini. Gitu ya. Bahkan kemudian dari lokasi sendiri juga ada lagi nih isu berdasarkan lokasi, persoalan berdasarkan lokasi itu akan menambah, perlu ini juga. Gitu. Ternyata ada lagi, kalau mancanegara ini perlu kebutuhan apa, tambah lagi ini juga. Nah, inilah yang akan menjadi mewarnai hasilnya dari temuan Anda. Jadi kalau dulu memang kita mungkin buat lifestyle center di Bintaro misalnya atau di BSD, tapi nggak tahu kenapa buat life centernya di BSD, kenapa harus di lokasinya di situ. Nah, kita nggak seperti itu lagi sekarang ya. Kita harus tahu persis mengapa kita buat lifestyle center, mengapa di BSD. Nah, itu berangkat semuanya dari fenomena atau persoalan-persoalan dan isu permasalahan-permasalahan dan isu-isu dan di lapangan begitu. Nah, tentu saja tidak semua isu itu misalnya, wah ini nggak arsitektur, kita bisa saja hapus. Kita nggak usah dihapus ya, tapi dikali. Artinya dia tidak relevan untuk diintervensi. Nah, bisa saja yang ini malah masuk ke sini. Nah, dari sini nanti bisa saja menghasilkan sesuatu. Jadi begitu caranya berpikir, maksud saya. Oke, dari sini teknologi, kenapa teknologi pertanian? Maaf Bu, barusan putus. Kenapa teknologi pertanian? Oh, ini dari sumber itunya sih Bu. Dari artikel di pemerintah Kabupaten Magelang, kalau ini semua solusi dari mereka, penulisannya tuh teknologi pertanian sama peningkatan kualitas pertanian. Oke, kalau begitu kan begini kan. Berarti kan makin menyusutnya lahan pertanian, minat generasi yang minim, pertanian kurang atau informasi permintaan pasar. Gitu kan ya? Ini semua, gitu kan? Ini semua berimbas terhadap hasil produksi dong, begitu ya? Ya, sehingga hadis produksinya tidak dapat berbanding lurus dengan pertambahan yang dapat ditentukan. Nah, untuk itu perlu, baru masuk di sini nih, perlu intervensi, gitu ya, intervensi dalam hal teknologi pertanian, gitu kan? Benar nggak? Iya Bu. Nah, intervensi, itu bisa saja bentuknya, misalnya teknologi pengolahan hasil penanaman ini, kemudian perlunya pembibitan, perlunya bibit-bibit unggul, misalnya kalau bibit unggul ini bisa bibit tanaman, bisa juga bibit SDM gitu kan ya. Nah itu baru Anda ini titik dulu di sini, gitu kan ya? Itu titik dulu, ya. Iya. Nah kemudian kita masuk lagi, ini isu satu.
Itu caranya. Ya, perlu ini, itu permasalahan, itu perlu ini, itu hasil akhirnya. Ya. Oh, iya. Oke. Terus yang kedua, isu lain lagi. Tadi tentang apa namanya? Tentang desa wisata itu ya, tidak terintegrasi itu perlu apa akhirnya gitu. Pokoknya terakhir ini harus perlu apa? Harus begitu jawabannya. Dari isu satu itu, perlu apa? Taruh di sini. Ya. Iya. Sekarang kita lihat isu 2. Perlu apa? Tentang desa wisata. Ini jangan ditaruh dulu ya, farhapnya nanti dicor. Sekarang kita ke desa wisatanya. Ya, silahkan. Anda boleh mencatat, kalau apa langsung mau di sini silahkan. Bukan isu tentang desa wisata itu. Kemarin kan sudah dibuat ya, yang kemarin Anda buat itu loh. Iya. Nah, kalau ini kan isu apa ini terkait dengan lokasi. Nah, isu desa wisata ini ujung-ujungnya Ibu pengen lihat itu. Kalau Anda highlight itu apa sih? Kita coba ulangin lagi dari depan, sudah ada perbaikan belum? Fenomena yang ada di Kecamatan Borobudur sudah kelihatan. Permasalahan pada desa wisata ujung-ujungnya ini sarana prasarana pemukiman desa. Oke. Itu. Kemudian masuk ke atas kan, desa wisata itu kan. Yang di atas itu kan desa wisata. Nah, ini nih permasalahan pada desa wisata. Beberapa desa masih dalam zona merah kemiskinan. Ya, ini desa gini. Potensi wisata di sekitar Candi Borobudur masih kurang tersibuk oleh wisatawan. Kebanyakan masih menggali tujuan wisata, masih banyak ini. Tingkat kemajuan desa wisata yang tidak sama. Nah, ini kesenjangan ya, kesenjangan antar desa wisata. Ini saya kira yang miskin ini ada di radius 5 km dan belum tentu wisatanya wisata apa, tapi ini tentang kemiskinan gitu ya, tidak apa-apa. Nah, ujungnya dari ini Ibu mau tahu ini apa ini ujungnya? Apa yang ini? Nah, ini nih. Nah, ini apa nih? Apa itu? Coba membuat sarana penyatu antara Borobudur dengan desa wisata yang jarang dikunjungi. Kemudian agar tidak terjadi gap kesenjangan antar kawasan yang sering dikunjungi dan yang sepi wisatawan. Kawasan antara Borobudur dan desa wisata sepi peminat akan dikenal juga karena dilewati. Nah, jadi memaksimalkan potensi beberapa desa wisata di Borobudur. Perlu gitu ya. Perlu suatu wadah ya atau tempat gitu kan ya. Iya. Yang dapat memaksimalkan potensi beberapa desa wisata di bukan di Borobudur dong, itu kalau Borobudur di sekitar Borobudur gitu ya. Oh iya. Nah, itu terakhir perlu apa gitu ya, suatu wadah yang dapat memaksimalkan potensi beberapa desa wisata di sekitar Borobudur yang satu sama lain dapat terintegrasi gitu ya, atau membuat suatu wadah atau tempat yang terintegrasi serta memaksimalkan potensi beberapa desa wisata di sekitar Borobudur. Begitu perlunya. Oh iya, Bu. Itu 2. Permasalahan 2. Oke, kemudian permasalahan lagi? Ada lagi? Cukup 2 ya? Iya, ya saya nemukan 2 itu. Oke, 2 ya. Jadi isu besar Anda itu ada 1 tentang desa wisata yang belum terintegrasi. Yang kedua adalah tadi tentang apa ya? Kok jadi lupa lagi? Oh, ketahanan pangan. Oke, nah dari sini kan Anda sudah punya nih. Berhenti dulu ya. Anda masuk kemudian ke masalah pencarian lokasi dengan cara seperti tadi yang Ibu bilang. Nah, harusnya
ketemu desa wisatanya, desa wisata di titik itu pasti punya permasalahan lagi. Nah, itu akan menjadi isu ketiga. Baru masuk target pengguna. Ini data dan fakta ini. Nah, kalau ini ketiga satu yang perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu apa? Tipologi apa yang cocok? Gitu. Udah, jangan bingung ya. Bisa kan sekarang? Bahkan Anda bisa menambahkan lagi ini. Ini sebenarnya nggak usah ini. Ngapain ini miskin-miskin dibicarakan misalnya. Tapi kalau Anda ternyata, miskin memang ternyata rata-rata miskin semua di sini. Jadi memang itu isu juga yang penting. Tapi kalau dia miskin, gitu ya, maka sebelum supaya ini jadi berguna dan menjadi isu yang baru lagi, maka dia perlu apa? Perlu tempat atau wadah yang dapat mengenerate atau membangkitkan roda perekonomian desa tersebut. Itu isu lain lagi. Jadi kalau tidak ada perlu, hapus. Tapi kalau perlu tempat yang secara ekonomi mampu mengenerate ekonomi desa tersebut dan bahkan desa-desa di sekitarnya, nah itu masuk. Itu Desma. Ya, Bu. Jadi setiap permasalahan itu menjadi masalah ekonomi, masalah ketahanan pangan, masalah agro apa tadi itu agropolitan, masalah apalagi masalah kesenjangan kesenjangan di antara desa-desa adat yang tidak ada pemerataan untuk dikunjungi wisma dan wislok gitu ya. Nah itu bisa Anda gitu. Jadi ya kalau enggak ya berarti desa yang jauh dari itu bukan tidak perlu jemput desa. Dia bisa memperkenalkan desanya dengan cara mengunjungi tempat tadi dan misalnya bisa membuat suatu tempat untuk berpameran atau bisa membuka suatu tempat yang bisa secara ekonomi ya, secara ekonomi bisa menjual hasil pertaniannya atau ininya ke tempat Anda tadi itu yang belum tahu tipologinya apa. Gitu. Oke. Semuanya sudah ada ini, Desma. Anda punya. Tinggal Anda bagaimana mengurutkannya sehingga isu 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti akhirnya perlu apa? Apa kira-kira yang cocok dan di mana lokasinya dan siapa target penggunanya. Termasuk pengelolaan. Gitu ya. Selesai. Kita cari tipologinya apa. Ini mungkin tipologinya belum keluar ya, tapi perlu farm hub, perlu apa? Perlu ini. Apa yang cocok gitu. Nah, itu kita bisa diskusi lagi di situ. Wah, nggak cocok itu nggak menyelesaikan masalah kok. Gitu. Tapi farm hub yang Anda buat itu memang untuk menyelesaikan masalah apa? Masalah ketahanan pangan misalnya. Ya. Begitu. Jadi apa? Hub seperti apa yang perlu dibuat untuk menyelesaikan ketahanan pangan? Balik lagi kita ke sini. Kemarin saya baca apa sih, nyatet apa sih? Harus menyelesaikan ini. Persoalan-persoalan 1, 2, 3 misalnya 4. Ini kan ada persoalan nih. Kenapa farm hub harus bisa menjadi ada information tentang masalah sebagai tempat B2B ya, buyer to buyer misalnya atau buyer to consumer. Jadi ada satu tempat information center, pusat informasi tentang berbagai produk unggulan dari desa-desa sekitarnya. Kan gitu ya. Kita perlu juga suatu tempat yang bisa mengencourage pelatihan-pelatihan sehingga SDM itu para generasi muda berniat loh menjadi membentuk namanya petani muda Indonesia misalnya begitu ya. Nah, jadi saya si farm hub ini bukan farm hubnya yang susah, tapi farm hub itu punya tempat ini, punya tempat ini, punya tempat ini yang dimaksudkan untuk kita secara arsitektur bisa mengintervensi persoalan ini. Belum tentu makin menyusutnya luas lahan pertanian kita nggak bisa intervensi. Jadi ini kita coret. Tapi jangan dicoret dalam arti benar-benar dicoret ya, yang saya sebut dicoret mungkin tidak masuk di dalam intervensi arsitekturalnya gitu. Jadi ini mungkin tidak ada gitu, tidak ada hubungan gitu ya. Iya. Oke.
Baik. Terus tidak semua permasalahan bisa diintervensi secara arsitektural. Nah, itu diskusi kita di situ. Itu Desma. Mulai kebayang nggak? Iya, kebayang banget, Bu. Bagus. Jadi sudah bisa jalan ya. Ini ya, langsung ngebut sampai Anda menemukan jenis-jenis fasilitas yang cocok untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Nah, begitu fasilitasnya udah tahu, baru kita rumuskan tipologinya. Baru dari sana keluar persoalan-persoalan nih. Wah, ini nih di mana ya? Persoalan lokasi ada, persoalan jenis fasilitasnya ada. Nah, itu baru kuliah Pak Hanson tadi masuk tuh. Weakness, SWOT tadi ya. Strength, weakness gitu. Nah, itu kuliah Pak Hanson masuk. Gitu. Jangan bingung dengan kuliah Pak Hanson tadi. Iya. Paham ya? Iya, Bu, paham. Oke, good. Kalau Anda sudah mulai bilang bisa paham, Ibu senang. Karena berarti sebagian di kepala Anda itu sudah bisa terurai kebingungannya. Ya. Nanti tipologinya apa, konteksnya seperti apa, itu kita sudah mulai masuk ke persoalan-persoalan. Sekarang kita selesai dulu permasalahan-permasalahan ini. Oke? Oke, Bu. Oke, ada lagi? Kalau enggak ganti ya, siapa gitu. Tidak usah semua harus asistensi. Saya kira dengan contoh satu, semua sudah langsung tahu bahwa, oh gitu caranya. Saya yakin ya. Saya yakin, oh gini caranya. Kalau tahu gini mah, saya juga ngerti misalnya begitu. Tidak apa-apa. Tapi siapa yang mau ini, mau saya bantu gitulah. Kita diskusi. PT Anda tidak harus selesai ya, tidak harus menghasilkan apa-apa. Jadi kita bisa diskusi lagi, Bu. Kemarin ada yang masih bingung. Kemarin siapa ya yang japri saya itu ya? Bu, ini apa gitu ya? Saya jadi lupa. Kemarin ada yang WA saya ya. Coba ini. Hilang. Ini banyak sekali chat di saya. Oh ini. Siapa ini ya? Coba. Naila. Iya, Bu. Ayo Naila. Kita bahas, kita kupas tuntas ya. Oke. Maaf saya matikan ini ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya juga ini soalnya wifi-nya agak kurang bagus. Ya. Ya udah deh, saya izin share screen ya, Bu. Ya, kita mungkin tuntas ini Anda punya problem nih. Gimana sih ceritanya? Yang lainnya coba ya belajar dari apa yang saya beri masukan, cara berpikirnya aja yang Anda pelajari. Saya yakin kalau semua sudah bisa mendapatkan bagaimana cara berpikirnya, wah, udah langsung jalan sendiri semua tuh. Saya tahu itu. Tapi yang paling penting dari Mairo adalah Anda membaca dan mencatatkan di sana adalah supaya Anda nanti menulis dengan mudah. Oleh permasalahannya ada 4 ya, Anda tulis permasalahan 1 ini, permasalahan 2 ini, nanti menulis laporannya mudah sebagai latar belakang permasalahan Anda, begitu maksud Ibu. Tapi sumber-sumbernya dicantumkan di Mairo sini, jangan tadi seperti tadi ya Desma, dikumpulin, jangan di titik itu, kalau perlu sampai halaman berapa. Jadi pas saat Anda nulis, aku mau lihat lagi buku itu, atau saya mau lihat lagi link itu. Silakan. Gitu Desma ya. Iya, Bu. Si Desma langsung makannya. Enggak, Bu. Ini matiin video karena koneksinya agak jelek. Ya. Enggak, Ibu bercanda. Mana yang tadi itu si siapa? Naila. Iya, Bu. Naila. Tapi ini saya belum sebanyak Desma sih, Bu. Tidak apa-apa, saya mau pengertian dan pemahamannya. Jadi bukan sesuatu yang mutlak begitu ya. Tapi kalau Anda sudah mengerti, pemaham kita. Oke, saya mulai dari permasalahan 1. Apa? Jadi sebenarnya berangkatnya dari yang minggu kemarin dulu, katanya kan dicari dulu si Bandung tuh gimana as a creative city gitu. Terus sama isunya diperkuat. Jadi untuk site nanti bisa menyusul di akhir gitu. Yes. Jadi karena kemarin itu
dari lingkup yang akan diwadahi sama creative space-nya tuh belum terdefinisi apa aja yang mau diwadahi. Nah, Ya. Berangkat dari yang kemarin kan katanya yang penyumbang terbesar itu ada di kuliner, fashion, dan kria. Sedangkan kalau yang di Bandung kan ada fashion, desain, dan musik. Nah, dari situ saya maunya sih memutuskan untuk fokus utamanya itu di bidang fashion dan kria atau crafting, dan si pelengkapnya itu kuliner dan musiknya, karena berangkat dari si isunya itu belum ada yang memberikan tempat kepada local brand itu sebagai fokus utama dari sebuah tempatnya gitu, dari sebuah creative space atau misalkan space komersial. Dan prime space-nya itu biasanya digunakan itu hanya untuk merek produk impor. Itu bentar, isunya tuh ya. Give local brand to the next level. Nah, gitu. Okay. Saya catat ya, Budi. Give local brand to the next level. Gitu dong. Gitu kan. Jadi kan to the next levelnya ya bisa skala kota, bisa regional, nasional, atau kan bahasa sampai yang internasional. To the next levelnya is give local brand to the next level. Iya. Terus ini sebenarnya kenapa si kuliner dan musik tetap saya include juga di dalam space-nya itu, karena rasionalisasinya yang pertama untuk F&B itu kan sudah menjadi pelengkap yang umum ya di sebuah place yang bersifat komersial. Terus konsumernya juga dia cenderung inklusif dan marketnya luas. Terus kalau musik juga karena ya dia kan salah satu subsektor ekonomi yang paling unggul di Bandung, terus bisa membantu set mood dari sebuah tempat juga. Nah, dari yang kuliner dan musik juga, alasan yang lainnya itu dari segi pengelolaan tempatnya, agar kegiatannya nanti di dalamnya itu bisa sustain dan continue. Jadi perlu disediakan porsi komersial yang cukup besar juga, karena nggak dipungkiri kalau nanti dari porsi komersial itu kita dapat revenue sama biaya untuk maintenance-nya. Ngambil contoh dari Pasar Santa sama Hallway Space sama Gudang Selatan itu kan kurang begitu baik pengelolaannya gitu. Jadi mungkin bisa diambil contoh dari sana. Oke, satu ya. Jadi masalahnya adalah pengelolaan tempat gitu ya. Isu brand satu, isu lokal brand satu gitu ya. Kemudian isu yang kedua adalah tentang pengelolaan tempat begitu kan ya, di mana dapat menjadi generator ekonomi gitu ya. Itu isu generator ekonomi, isu dua. Nah, isu selanjutnya? Ini sih Bu, kemarin kan ada baca-baca juga kalau Bandung as Creative City itu di BCCF atau Bandung Creative City Forum itu udah ada 45 komunitas kreatifnya, sama tahun 2015 juga Bandung tuh dinobatkan sebagai City of Design Designated UNESCO Creative City. Jadi dari sini ya bisa disimpulkan kalau Bandung itu menjadi tempat yang berpotensi buat berkembangnya si aircraft-nya. Cuman kalau bisa 45 komunitas kreatif itu dapatkan datanya, sehingga itu kan bisa mendukung kembali ke ini, nanti dikaitkan, dikasih tanda panah ke arah kuliner itu tadi, mana yang atas itu. Nanti ini ada tanda panah begini nih, ke yang bulat-bulat itu. Jadi dari sini, dari ini, mana itu pensil saya. Dari sini gitu kan ya, tadi itu Anda bisa buat apa? Buat begini nih. Jadi fashion itu ada berapa? Ini sebenarnya masih ada hubungan dengan fashion, sekian komunitas, kuliner sekian komunitas, kria sekian komunitas, musik sekian komunitas. Oke. Ya. Oke, ini masih isu dua juga ini, tapi tempatnya sebenarnya di sini nih. Nah, ya. Iya, Bu. Benar kan? Ya. Sama. Oke, terus sama mungkin ini nanti dari target penggunanya sendiri ada dari kreatif komunitasnya, terus untuk publik dan local brand development-nya bagaimana, terus kayak apa aja yang bisa mereka lakukan, harapannya nanti di creative space yang dibikin itu seperti apa, ini ada di sebelah kanan. Oke, ini target pengguna Anda tahu kan tempatnya ya, sendiri ya dia ya, sendiri dulu kan, apa namanya, dikotakin dia ya. Oke. Dikotakin karena kan dia komponen target pengguna. Nanti ada lagi komponen lokasi, itu kan begitu ya, beda-beda ya. Baru ada komponen permasalahan. Ini kan kita masih di komponen permasalahan dulu. Ada lagi nggak? Cuman baru situ, baru 2 ya? Iya sih Bu, tapi mungkin ini ada sedikit, kemarin saya
sempat kebingungan juga buat nyari site-nya gimana. Tapi dari lihat-lihat dari Tor Sayem dan hasil-hasil sayembara yang kurang lebih isunya beririsan lah sama yang saya bawain sekarang, itu jadi dasar pemilihan dari lokasinya itu saya breakdown jadi ada 4. Jadi yang pertama itu cari site yang bisa dikembangkan di mana tempat komunitas atau UMKM-nya itu beraktivitasnya memang di situ gitu. Jadi bisa secara langsung mewadahi kegiatan si komunitas dan UMKM-nya. Terus yang kedua ini tempatnya itu harus kalau bisa dikelilingi oleh universitas, karena yang menjaga si UMKM dan kreatif industri kreatifnya sustain itu dari mahasiswanya sendiri. Jadi mahasiswa itu sebagai kunci penentu ekonomi kreatif di suatu kota. Dan ya karena Bandung udah ideal juga sih. Enggak. Bu. Kenapa, Bu? Enggak, universitas enggak ada urusan. Oh gitu. Enggak ada. Baca-baca. Oke, Bu. Enggak relevan, tapi itu dia bukan kriteria utama ya, mungkin kriteria pendukung. Oke. Yang Anda masukkan di sini yang kriteria utama, gitu ya. Dalam arsitektur nanti dia enggak relevan dia. Oke, terus yang kemudian yang ketiga, mungkin pas kemarin saya lihat-lihat juga sebenarnya dari presiden-presiden banyak yang memilih lokasi yang bangunannya itu berupa bangunan lama untuk yang meminimalisasi anggaran, jadi dia masuknya ke A&A Project, Addition and Alteration gitu. Jadi untuk pemilihan bangunan biasanya dia menggunakan yang konsepnya malah ke adaptive reuse gitu sih, Bu. Karena mungkin ada poin plusnya juga, nanti masyarakat udah punya sense of belonging tersendiri ke suatu tempatnya gitu. Terus nih culture yang coffee shop ini belum begitu saya baca-baca lagi sih, tapi mungkin untuk ini berpengaruhnya ke area komersialnya itu karena yang untuk pengelolaan tadi. Sama yang ini, kenapa, Bu? Sebentar, saya yang ini dulu, yang ini dulu. Ini simpen dulu ya. Ini juga simpen dulu ya sama nomor 3 ini. Yang paling utama tuh yang di atas justru. Mengapa? Ya, mengapa? Karena sesuai dengan bagan Anda yang tadi tentang komunitas tadi yang 4 itu ya, yang begini-gini ya. Iya. Itu kan bisa dititiin kalau ada peta kota Bandung ya. Mungkin tidak 45-nya bisa Anda titiin ya. Misalnya 20 atau setengahnya aja, 25 Anda bisa titiin di kota Bandung begitu ya. Nah, itu akan memperat, jadi terbesar adalah daerahnya mungkin di sini gitu ya. Di kecamatan mana. Nah, itu aja kita dulu blocking. Oke, Bu. Bahwa di sana nanti ada universitas, itu mendukung. Di sana ada tempat ngopi, itu mendukung. Ya, bahwa di sana ada bangunan lama, itu mendukung gitu. Tapi belum tentu dia harus bangunan lama. Oke, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Simpel gitu. Terus? Udah sih, ini cuman ada mengutip doang dari bacaan saya gitu. Nanti yang berhubungan sama si adaptive reuse itu nge-adding value dari yang di-appreciate dan di-embrace. Oke, ini satu hal lain lagi ya. Ujung-ujungnya setidaknya kayak tadi si Desma harus keluar desa wisata mana atau dalam radius desa wisata yang ditunjuk. Kalau Anda setidak-tidaknya keluar kecamatan mana. Oke, Bu. Paling bagus juga kalau ada kelurahannya, lebih kecil lagi kan. Itu terakhir ini dari lokasi. Sebelum kita gabungkan semuanya, dari lokasi, dari ini saja juga ada keluar isu lagi nih, mungkin isu 4 atau di sini, atau mungkin di sini 4, ini juga 441, ini 42 gitu ya. Ada isu lagi nih, di isu lokasi ini. Nah, baru nanti kita tentukan. Ya. Oke, Bu. Perlu ini. Nanti tipologi apa yang cocok di lokasi ini. Dengan target pengguna yang target penggunanya juga masih belum ceto itu, belum apa ya? Belum selesai itu. Saya lihat lagi dong target penggunanya. Nah, ini bisa dicari lagi. Kreatif communities-nya kan harus yang 4 tadi itu ya, yang ini ya. Kembali lagi kan itu ya. Target penggunanya harus 4 itu, gitu kan ya. Peluang-peluang kolaborasi dari keempat ini. Apakah
Apakah ini bisa kolaborasi dengan ini ataukah memang semuanya ada irisan sehingga bisa berkolaborasi, ya kan? Kemudian itu kreatif dari kreatif communities-nya. Kalau publiknya produk hunting wisata, target penggunanya ya kreatif communities ya. Kemudian publik ini produk hunting wisata self. Enggak, ini umum ya, secara umum ya. Kalau umum kan gini, kalau suatu produk misalnya saya bicara tentang saya membuat produk kuliner. Target penggunanya berapa? Saya bilang 20 tahun sampai 45 tahun. Wah, ini hampir setengah populasi ini. Jadi Anda langsung sekitar range-nya target pengguna 40 tahunan misalnya begitu ya. Langsung di state gitu. Kalau yang datang kemudian ada umur 17 tahun, 20 tahun, ya tidak apa-apa. Tapi si tempat kuliner saya itu misalnya mendukung kegiatan-kegiatan yang sustain gitu ya. Tentu harganya akan menjadi mahal. Karena saya nggak menggunakan gelas, saya nggak menggunakan plastik. Dan semua produk-produk sustain itu biasanya harganya menjadi mahal. Misalnya kopi saya dan menggunakan bahan dan sedotan yang tidak sekali pakai buang. Dan harganya akhirnya menyebabkan makanan menjadi agak lebih mahal. Nah itu kan yang punya uang kan yang umur 40 tahun, bukan yang 20 tahun itu. Jadi state saja. Nah sama dengan ini. Bahwa yang dapat memakai itu adalah suatu komunitas, target-target komunitas ini gitu ya. Bukan berarti kemudian publik nggak boleh datang. Ya ini juga publik ya. Publik tapi sifatnya komunitas gitu kan. Ya. Saya nggak tahu ini apa masalahnya apa ini, tapi ini agak aneh ini. Kemudian bagi yang mau scale up bisnis secara general untuk menaikkan nilai investment kerjasama edukasi. Loh ini kan gabungan yang tadi 4 itu. Dia tahu? Iya. Jadi lokal brandnya seperti apa yang kira-kira kolaborasi tadi akan bisa menghasilkan nilai-nilai untuk memperkuat pasar gitu ya. Creative community dan local brand development gitu. Ini brand developmentnya ada di sini nih. Target penggunanya ya sebenarnya 4 itu aja. Tapi bukan berarti saya yang orang umum itu ini. Nah ini balik lagi. Mungkin lebih cocok begini. Tadi kan ada universitas. Ya, kan sudah dipilih di awal ternyata di sini ada universitas, ada tempat kopi. Ya itu boleh. Tapi pendukung mungkin warnanya beda. Ini yang utama, ini yang utama, ini yang utama yang tadi 4 itu. Ini mungkin warnanya beda mahasiswa. Mahasiswanya langsung state aja. Universitas apa? Lokal brandnya. Lebih dispesifikin lagi gitu ya Bu? Lebih spesifik aja langsung. Universitas itu saya target marketnya itu. Lokal brandnya, oh iya saya kan menemukan bahwa di sini lokal brand yang terkait langsung aja ini itu adalah target saya untuk kuliner, target saya untuk ini namanya misalnya target market untuk musik itu misalnya saya komunitas 1, 2, 3 target untuk market untuk apa namanya kayak apa ya fashion misalnya. Fashion X, Fashion D, Fashion itu langsung aja di state. Tidak apa-apa. Memang itu target market lokal brandnya di kelurahan atau di kecamatan tersebut. Walaupun di kota Bandung dia juga bisa. Tapi yang paling dekat ya itu. Kalau tidak ada ya mungkin bisa yang seluruh Bandung dipakai. Yang 45 itu di breakdown aja lagi. Siapa aja sih namanya? Siapa saja sih orang-orangnya? Itu kan? Iya. Lebih cetok, truk selesai dulu itu. Ya. Kemudian nanti itu selesai dulu, nanti baru kita rambut. Jadi isu target pengguna itu ternyata dari komunitas itu rata-rata umurnya adalah gitu ya? Iya. Selesai dulu. Oke, Bu. Oke. Udah sih Bu, baru segitu. Tapi sudah mengerti sekarang ya? Iya. Iya ya Bu. Ya. Makasih Bu. Balik semula loh Naila.
Bisa saja setelah Anda membuat target market selesai, ternyata Anda kembali lagi ke isu permasalahan atau fenomena, Anda menemukan lagi tambahan data fenomena baru dan kemudian data baru yang bisa Anda pakai. Aduh, kalau begitu saya rubah lagi deh target marketnya supaya lebih diperas. Jadi itu memang bolak-balik ya, jadi makin diperas. Jadi setelah Anda memeras kencang dan kuat itu, Anda balik lagi ke isu, ternyata ini masalah nih ke target pengguna saya, harus betulin lagi, diperes lagi sampai Anda sampai ketemu benar-benar ya masyarakat yang dibidik itu siapa. Nah, itu membuat apa namanya? Jadi perasannya itu berkali-kali memang begitu. Bolak-balik Naila. Oke, Bu. Oke, nah dari dua ini saya mau tanya lagi nih kepada yang lain nih. Ada Fahrel, ada Yanuar, ada Zahratul Wardah, ada Alma, ada Nabila. Apakah ada pertanyaan lagi kah yang mau disampaikan ke saya terkait nomor 2 ini contohnya? Kita bebas diskusi dulu ya. Saya Ibu. Ya. Sejujurnya agak keluar dari topik yang tadi, karena saya juga baru tahu begini Bu, kan proyek saya udah mengarah ke daerah banjir dan emang cenderungnya mau ke hunian gitu ya Ibu. Dan setelah saya cari-cari untuk mencari lokasi yang terendah sesuai arahan Ibu, ternyata saya sulit mendapatkannya, dan saya mendapatkannya setelah mewawancarai teman saya yang tinggalnya di Kabupaten Bandung. Saya sudah dapatkan, dan ternyata berdasarkan data emang benar-benar lokasi inilah terbukti itu yang paling rendah, yang sering kalau banjir sampai 2 meter, bahkan hujan rintik-rintik pun bisa langsung banjir gitu Bu. Namun ada suatu hal yang membuat saya kaget. Saya baru tahu ternyata salah satu tugas kakak tingkat itu mengambil isu yang sama gitu Bu. Tapi lokasinya berbeda gitu. Jadi pertanyaan saya lebih ke apakah boleh mengambil isu yang sama atau sebaiknya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Kan boleh Zahratul Wardah Anda mengambil isu yang sama gitu ya. Cuman bagaimana Anda menyikapi isu itulah yang akan membuat pendekatan dan menyelesaikan isu itu pada persoalan-persoalan pada tapak dan persoalan-persoalan juga yang ada pada pengguna tapak dan konteksnya ya Ibu masuk, dan akhirnya menghasilkan suatu tipologi tertentu atau jenis bangunan tertentu, itu yang akan membedakan Anda dengan teman Anda. Kalau isu banjir, jangankan teman Anda yang sudah ngambil, isu banjir resilient city itu juga jadi tor sayembara kok gitu kan ya. Jadi tapi bagaimana menyelesaikan isu banjir pada konteks di tempat Anda mengambil mengambil rencana untuk PTA itu yang lebih penting begitu menurut Ibu. Gitu. Baik Ibu. Ya. Berarti saya sudah panik lagi. Sempat panik tadi. Kalau Ibu boleh tahu, dia akhirnya cerita secara gamblangnya, dia akhirnya gimana itu? Dia ngambilnya di mana? Kalau saya izin share screen sebentar aja ya Bu. Silahkan, itu bisa buat belajar aja Zahratul, bukan nggak boleh, boleh. Itu buat ya, belajar ya, tapi akan seperti itu. Itu aja pesan Ibu. Kita buat yang baru. Gimana? Jadi kalau punya saya itu kan, saya ini hasil wawancara sama teman saya, Ibu. Saya liatin Google Maps gitu, dan ternyata beliau mengarahkan saya tuh untuk mengambil lokasi sebelah sini. Nih. Oke. Sedangkan tugas dari kakak tingkat yang tadi saya katakan itu ada di daerah Dayakolot gitu, Bu. Jadi kayak beneran deket banget. Kalau saya kembali ke Mironya ya, Bu. Di sini, Bu. Banyak kakak tingkat tuh di sini. Oh, begitu. Saya di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa kan, Bu? Ya udah. Tidak apa-apa. Nanti dia judulnya apa itu? Kalau kakaknya tuh judulnya sebentar. Ini baru dikasih sama temen juga karena ternyata ada acara dan saya nggak hadir, baru tahu banget. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia buat ini apa? Namanya ini Bu, berdampingan dengan air, coexisting with water gitu.
Apa yang dibuat sama dia fasilitasnya? Lebih ke hunian sama hunian murah. Dan kalau saya baca sih hunian murah gitu sih, Bu. Mungkin nanti Anda jangan hunian, ya. Mungkin Anda jangan hunian, bahkan Anda bisa nyebrang-nyebrang tuh nanti tuh ceplak di sepanjang pinggiran itu. Coba saya Ibu lihat. Apanya, Bu? Petanya Lokasinya? yang patah tadi yang Anda mau ambil itu. Coba Ibu lihat. Oh iya, Bu, sebentar. Anda breakdown-nya dari persoalan lokasi dulu berarti mulainya gitu kan ya. Nah itu Ini, tadi Bu. tuh. Ya itu dibesarkan Ibu mau lihat itu. Nah ini kan sering banjir di sini ya. Terutama permasalahannya adalah permasalahan sungai, begitu kan ya? Ya. Iya, Ibu. Jadi sebenarnya masalah Anda bukan di jangan begini. Kalau ini ada sungai, apakah sungai ini sepanjang berapa kilometer dulu? Itu dulu nomor satu ya. Nomor satu itu kita breakdown dulu. Sungai ini berapa kilometer sih? Ini sungai apa? Gitu kan ya? Saya nggak tahu ini sungai apa. Ini Citarum. Oh iya, Bu, saya belum memberi tanda. Citarum itu kan berarti ada hulu, ada hilir, benar nggak? Iya, Ibu, benar. Membenahi Citarum itu kan berarti membenahi sungai dari hulu ke hilir, gitu kan? Itu kan bukan tugas Anda, begitu ya. Tapi bagaimana di titik terendah ini, begitu ya? Kalau saya blocking akhirnya mungkin saja nggak di sini, atau mungkin bisa kemana? Ini adalah daerah yang ingin Anda intervensi, begitu kan? Pertanyaannya kan adalah begitu ya. Sebentar dulu kan. Benar nggak? Ya. Iya, Bu. Nah, tapi kan Anda belum tahu ini kita mau mengintervensinya seperti apa. Pertanyaan Ibu adalah dari sepanjang Sungai Citarum dari hulu ke hilir, mengapa daerahnya di titik yang ini? Itu kan pertanyaan lagi. Why? Artinya kan harus ada suatu studi atau data atau apapun bahwa tempat itu memang paling membutuhkan. Nah, nanti Anda bisa bolak-balik begini loh. Intervensi di tanah kosong. Bisa pada titik-titik ini loh. Misalnya di sini ada tanah kosong, di sini ada tanah kosong. Di sini mungkin pinggirannya di tanah kosong gitu ya. Ini ada tanah kosong. Bisa begitu loh. Jadi belum tentu Anda harus satu begini. Bisa saja nih satu. Coba Ibu hilangin lagi ya. Nah, misalnya sudah Anda blocking begitu kan. Ini gagasan aja ya. Nanti kan bisa begini. Oke. Nah, ini tanah kosong. Ini tanah kosong. Gitu ya. Ini juga tanah kosong. Tipis gitu ya. Ini juga tanah kosong. Tipis ya. Nah, seharusnya di titik-titik inilah. Ini mungkin tanah kosong juga. Nah, ini kan seberang. Nanti inilah area perencanaan Anda. Titiknya bisa saja kecil-kecil. Tapi apa yang bisa dilakukan di sana? Buat jembatan kah ke sana? Jadi orang dari sini nggak usah muter jauh banget mau kemana. Di sini ada fasilitas apa? Ini ada fasilitas apa? Itu kan bisa bolak-balik ke sini. Nanti ini juga terhubungkan ke sini. Nah ini yang Anda rancang. Salah satunya karena dia masalah banjir. Artinya mungkin dia nanti harus lebih tinggi gitu ya. Tapi sekaligus jika ini terjadi banjir rob, ini juga menjadi tempat orang untuk pergi mencari posisi untuk diselamatkan gitu. Gitu. Jadi atau Anda mengambil yang daerah sini gitu. Nanti di sini juga diintervensi ini. Nah, kalau di sini bagaimana? Apakah ini perlu diambil atau tidak? Itu tanda tanya juga. Tapi titik-titik ini menjadi tempat meeting point ya, atau meeting point untuk mengatasi jika terjadi harus penyelamatan. Ini kan rumah tenggelam 2 meter nih. Iya, Bu. Benar. Bisa 2 meter. Ya, setidaknya ini harus tingginya 2 meter dong. Iya, dari tanah. Nah, itu bagaimana itu tinggi 2 meter? Desainnya seperti apa itu tinggi 2 meter? Apakah akan kamu uruk gitu kan? Misalnya ini kampung gitu kan ya, ini kampung gitu kan. Dia harus tingginya paling tidak 2 meter. Nah, itu apakah Anda akan buat tanggul yang di bawahnya bisa digunakan, tapi pada saat tertentu Anda bisa beraktivitas di sini? Apa yang bisa digunakan di sini? Dan itu juga terhubung juga dengan 2 meter di sini, dengan 2 meter di sini. Jadi kalau ada apa-apa ya orang naik ke sini. Ini sekaligus misalnya ada hutan kecil,
orang bisa ke sini lari sementara untuk itu. Gitu. Tapi itu ide saya atas dasar mengira-ngira. Nah, supaya tidak kira-kira dan hasil intervensinya juga baik, Anda buat dulu nih Sungai Citarum, gitu kan ya. Kemudian dikaitkan dengan daerah yang paling sering kena banjir. Itu di mana? Baru Anda blocking dulu. Oh, di sini dia tempatnya. Sepanjang aliran Sungai Das yang ini nih, gitu. Nah, itu baru Anda tetapkan. Jadi saya juga nggak tahu ya kenapa dia mengambil di sini ya kemudian ambil itu kan cari masalah baru ya. Ini padahal di sini ada satu daerah kecil. Ini menghilangkan hunian di sini buat perumahan, tapi yang ini kena banjir, yang ini kena banjir, yang ini kena banjir. Oke, kita memang tidak mau menyelesaikan, tapi kalau tempat kita buat itu bisa menjadi berguna untuk orang-orang ini kan bisa menjadi contoh. Mungkin Penggal ini adalah sebagai model nantinya untuk membangun sepanjang bantaran Citarum kayak gini loh nanti kamu buat di tempat-tempat lain. Wow, itu berkahnya luar biasa Saratun. Iya. Iya. Tapi seperti apanya kita belum tahu. Wadahnya kayak apa, isinya nanti di apa saja di situ. Tapi dia harus mampu menanggulangi area banjir di situ. Dan memang biasanya tuh area banjir daerahnya tipis-tipis begitu. Nah, mungkin Anda bisa cari tentang Tortor Sayembara Resiliency gitu ya. Untuk sebagai contoh, Anda jangan ngambil yang satu begini, tapi bagaimana intervensi terhadap tipis-tipis itu jadi lahan Anda. Kalau dijumlahin tipis-tipis ini lahan Anda, ya bahkan bisa lebih. Berapa sih minimal untuk TA? 6.000 Bu. Kalau tidak salah saya ingat. Nah, kalau tipis-tipis itu dibangun bisa lebih dari 6.000. Benar nggak? Iya. Baik, Ibu. Mana lahan kamu? Ya ini semua yang di titik-titik ini. Itu lahan hijau, iya. Tapi jangan lupa bahwa ada ketentuan tentang bantaran sungai Saratu. Jadi bolehkah dibangun di sana? Biasanya sih 3 meter untuk jalan inspeksi, gitu kan ya? Oh, kalau ini nggak bisa dibangun 3 meter jalan inspeksi. Setelah 3 meter berapa dia bisa dibangun gitu. Nah, kalau misalnya tidak berupa bangunan, apakah saya bisa membuat bangunan-bangunan melayang begitu ya? Sekaligus sebagai ada fasilitas apa di sana begitu. Kan gitu ya? Jadi semuanya melayang di atas itu. Lebih menarik saya kira sehingga akhirnya keluaran TA-nya juga tidak biasa-biasa aja. Begitu. Oke? Siap, Ibu. Iya. Sama mungkin pertanyaan lagi, Bu. Kan saya tadi sempat menyebutkan bahwa pada akhirnya saya mendapatkan lahan ini karena wawancara dari teman saya gitu, Bu. Sedangkan kan kita harus based on data, kayak melampirkan link-link yang menjadi bukti gitu ya, Bu. Nah, kalau wawancara seperti itu tuh gimana ya, Bu? Aku bingung untuk sumbernya. Apa? Mungkin supaya lebih afdol, jangan teman Anda dong, gitu ya. Anda datang ke Pak Camatnya kek gitu ya, atau Pak Lurahnya kek gitu, nanti di sana setelah kita delineasi dulu apa dibatasi mana itu Sungai Ciparung hulu sampai hilir yang paling banyak banjir katanya di sini. Anda datang ke kecamatan wawancara dengan Pak Camat. Itu bisa, jangan wawancara dengan teman Anda. Itu kan hanya sebagai data informasi awal. Tapi sebagai data ya harus orang yang kompeten gitu. Baik, atau mungkin siapa sih orang yang nangani dinas banjir itu siapa sih? Kepala dinas kedinasan apa sih di Kota Bandung yang nangani masalah banjir? Anda bisa datang ke kepala dinasnya wawancara. Itu valid. Ya. Baik, Ibu. Udah jangan bingung. Terus kemudian isu resilience tentang banjirnya di mana tuh? Sudah dibuat belum? Isu apa, Ibu? Punten? Permasalahan tentang banjirnya, isu resilience. Oh, yang itu belum nih, Bu. Saya masih di sini mencantumkan ini sih, kenapa memilih kelurahan yang ini. Ternyata emang dari berita-beritanya udah mendukung. Ya, tapi jangan ke sini dulu langsung. Buat tuh dari berita-berita ini kan Sungai Citarum gitu ya.
persoalannya apa sih gitu kan? Jangan-jangan belum tentu di sini kan gitu. Kita taruh dulu. Jadi mana itu Sungai Citarum titik nolnya di mana sih? Mana? Titik nol Sungai Citarum. Coba ketik di Google. Kalau dari ini ya Bu, dari sejarahnya dulu tuh kan Citarum tuh yang ini nih Bu. Dia kayak bagian terdalam dari Danau Bandung Purba. Jadi mungkin hulunya di sini Bu, jauh. Coba Anda Kan ketik titik nol kota titik nol kota Citarum. Titik nol. Coba. Titik nol. titik nol. Nol Sungai Citarum. Itu Sungai Citarum. Klik. Itu ada gambarnya nih, kiri atas. Di iya, Ibu. Cisanti. Itu kan? Oh, itu kilometer nolnya. Wow, bagus. Sudah pernah ke sana belum? Belum, Ibu. Ya, oke, enggak apa-apa, enggak harus sana ya. Kan hanya tahu ya, situ Cisanti adalah kilometer Citarum titik nol. Kemudian dia bergerak sampai ke Balaendah. Itu di mana? Itu kan hulu hilirnya di mana gitu. Apa outletnya ke sungai mana? Apa ke laut mana dia? Terakhir itu ke laut mana? Itu dicari lagi berarti ya, Bu. Dicari lagi ya Bu berarti. Kalau cari dulu titik nolnya di sini, melewati kota Bandung atau melewati Kabupaten Bandung dan berakhir di laut mana. Nah, karena TA kita adalah mengambilnya tentang daerah-daerah yang terkena banjir dari Citarum ini, saya mengambil Kabupaten Bandung dan kebetulan lewatnya di sini. Nah, itu di spot lagi, cerak, digedein lagi Google-nya. Nah, dari ujung sini sampai ujung sini dari Kabupaten Bandung, yang paling sering banjir dan paling parah itu adalah ini, misalnya penggal ini, penggal ini, penggal ini. Dan gitu ya, itu dulu dong, satu-satu dong. Jangan langsung ke Bale Endah. Jangan-jangan belum tentu Bale Endah, walaupun Bale Endah paling fatal terkena. Tapi sebagai suatu model untuk mengatasi masalah banjir itu di tepian sungai dan Anda membuat fasilitas di sana, entah apa ya, itu bisa jadi model yang bisa diterapkan di mana saja nanti gitu loh. Ada titik nolnya ininya keluarnya mana? Berakhirnya. Di sini enggak ada, Bu. Hilir ya Bu berarti titik akhir. Hilir. Atau pola aliran aja ya Bu ya? Hilir Sungai Citarum. Gitu nah. Tuh hulu dan hilir. Tuh ke laut mana tuh? Kagak jelas tuh. Bandung. Ke Jakarta. Ke Jakarta tuh. Hah? Enggak, Bu. Makanya Jakarta juga suka banjir kan? Takutnya ada itu fotonya tadi. Sungai Citarum buruk di hilir. Hilirnya di mana ya? Oh, ini hilirnya. Di Jakarta. Oh, di Sungai Citarum di daerah bukan di hilirnya di Jakarta. Tadi ada, coba Anda kembali ke yang awal tadi ini, ambil gambar ini. Gambarnya, cari gambar. Oh, yang gambar, Bu. Kayaknya tadi salah ini deh, Bu. Salah search nah. Gitu. Ada tadi petanya ada kok tiba-tiba hilang. Coba. Tadi yang ada petanya tuh pas aku nyarinya tanpa kata Bandung, Bu. Mungkin ada sungai yang sama. Ya udah biarin. Nah ini coba. Ini. Nah ini nih. Coba gedein tuh. Mana dia?
Kok hilang Nggak tanda ada ya? tanda. Nah gitu Anda cari ya. Kelihatannya di Jakarta sini sih, di ujung situ di Muara Angke kayaknya mungkin. Nah berarti kan ada penggal, oh dia ternyata di sana. Oke, itu di luar tugas kita ya. Saya nggak mau ke Jakarta, saya tinggal di Bandung. Dan ini adalah model. Jadi dimanapun nggak apa-apa saya buat. Jadi Anda cari Sungai Citarum yang melewati Kabupaten Bandung. Apakah Kota Bandung, apakah Kabupaten Bandung, apakah Kabupaten Bandung Barat. Itu dilihat lagi. Itu Saratu, tenang saja. Jadi jangan langsung daya kolot. Bisa ya? Ya. Sambil Anda menambah bacaan tentang resilience, tentang banjir rob gitu ya. Banjir itu ditambah pengetahuan Anda, nanti Anda tempel-tempelkan tuh di Mairu Anda. Apa sih persoalan banjir itu yang paling utama? Gitu. Apa fenomena banjir yang paling utama? Apa faktanya? Apa datanya yang bisa digunakan di situ? Tempel semua di Mairu dalam bentuk mind map. Jadi perlu apa gitu. Gitu kan? Iya, Ibu. Nah, ini tapi sudah bagus. Tinggal dilanjutkan lagi, diberesin datanya. Jangan langsung ke sini, walaupun mungkin nanti akhirnya ke sini ya, tapi tidak bisa ujuk-ujuk di sini. Apa ya ujuk-ujuk itu ya? Tiba-tiba di sini gitu nggak bisa. Walaupun datanya ini yang terdalam, tapi nanti setelah perjalanannya dari ini, dari apa, ketemu akhirnya oh di sini titiknya, itu tidak bisa dipakai gitu. Ya? Baik, Ibu. Oke, terima kasih Saratul. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Nah, sekarang gimana lagi nih? Oke, ada pertanyaan lagi? Ini udah 11:30. Aku rasa Jumat ini saya minta Anda memasukkan sudah disusun ya, isu 1, isu 2, isu 3, kotakannya 4, kotakan lokasi, kotakan ini. Mungkin belum sempurna, tapi saya bisa melihat oh sudah mulai runut cara berpikirnya. Kan yang saya nilai pentingkan adalah kerunutan dalam berpikir secara kritis gitu ya. Atas hasil bacaan Anda, ditempel seperti apa, dianalisis seperti apa, dan ujungnya bagaimana tentang isu permasalahan, isu lokasi, dan isu pengguna, itu akan menghasilkan kira-kira suatu tipologi seperti apa. Mungkin kalau belum tipologi ya, tapi fasilitasnya yang paling nggak dikeluarkan. Gitu. Ditempel ya, ditempel linknya. Jadi Zaratul Wardah assignment to Teams. Tolong yang dikirim ke sana linknya aja, link Mairu-nya. Bisa nggak saya buka nanti gitu? Ya. Bisa, Ibu. Sebenarnya kalau kami mengundang Ibu di email, lewat email yang telah Ibu berikan, berarti Ibu bisa mengakses dari email Ibu gitu. Ibu mengecek email, terus mungkin ada, kalau saya kemarin sempat menambahkan Ibu. Saya lihat ada beberapa email Mairu ya yang masuk ke saya dari mahasiswa. Tapi yang namanya email saya, ya Allah, saya pusing. Oh ya, Ibu siap-siap lagi. Itu dari IAI masuk, dari apa masuk, dari ini masuk. Jadi saya tuh begitu ngelihat, aduh yang mana ya? Kan ada kan tanggal sekian, tiba-tiba misalnya Nabila baru tanggal sekian. Nah saya tuh kepengennya bagaimana caranya, apakah masuk, jangan di assignment ya, susah lagi, ke file ya, ke file. Nah saya tinggal klik itu dengan email saya, nanti saya bisa buka, kan begitu ya? Oh iya. Jadi atau masuk di general juga boleh. Pokoknya intinya saya tinggal klik Sarah tuh begini, Nabila klik, saya lihat-lihat, itu aja sebenarnya. Ya, dikumpulin. Tapi dikumpulinnya gimana saya nggak ngerti. Pokoknya saya mau di MS Teams saya klik aja gitu. Ya. Oh iya, Ibu. Gitu. Jadi boleh saja begitu. Ya. Ya,
Mungkin nanti akan ada dua bentukan sih Ibu kalau ingin mudahnya. Ada yang diupload di file Teams berbentuk folder, mungkin dalam bentuk Google Docs atau apapun. Ada juga nanti kami membuat list keseluruhan. Kalau Ibu ingin mempermudah, saya buatkan link tree juga bisa, boleh sih Bu. Nanti Ibu tinggal klik aja. Nah gitu kayak link tree orang jualan gitu kan, klik gitu enak. Setuju, bagus ya. Nanti Jumat ini ya, saya tidak minta Anda begadang-begadang. Tapi kerunutannya, jadi mungkin tadi 100 sudah ada, tapi dirunut lagi aja. Tadi juga Desma dirunut. Nah, mungkin sudah ada kerjaan ini ternyata bolong sih. Isu banjir saya belum ada ya bacaan tentang banjir. Ya Anda tambahkan saja. Iya. Kalau selesai syukur, kalau udah ya kumpul aja gitu. Ya, tapi yang jelas apa yang sudah Anda punya sekarang tolong dirunut dulu. Dirunut dulu, dia sudah, mahasiswa ini tahu bahwa lokasi itu ada isunya yang akan keluar dari sini punya permasalahan. Kalau ini masih kurang itu. Saya bisa lihat, sudah mengerti. Karena saya kan harus cek Anda paham, Anda ngerti, saya lega. Saya lepas juga enggak apa-apa gitu. Pasti bisa soalnya. Gitu. Ya. Tapi saya nggak bisa ngecek apakah Anda paham atau ngerti kalau nggak dikumpulin dan saya nggak bisa lihat. Loh, kok ini masih berantakan? Oh berarti misalnya nih Fahrel masih berantakan. Oh Fahrel berarti belum ngerti. Berarti pertemuan berikutnya saya harus mengencourage Fahrel. Ayo Fahrel coba kita lihat sama-sama. Gitu maksud saya. Ya. Oke. Sip ya pertanyaannya. Jadi Jumat jam 5 lah. Masukin gitu. Silakan. Ya. Siap Ibu. Mudah-mudahan tidak ada pengumpulan tugas studio atau apa ya Jumat ini. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti masih bisa memasukkan PTA. Ya, jangan lihat 2 SKS-nya, tapi lihat TA-nya ya. Ini bagian dari TA yang 6 SKS ditambah 2 SKS, total 8 SKS. Nah, jadi anggaplah ini bagian dari pekerjaan TA. Jangan dilihat 2 SKS-nya gitu. Nanti mahasiswa 2 SKS kok berat amat ya PTA gitu. Padahal lupa bahwa dia merupakan bagian dari tugas akhir begitu. Oke, begitu barangkali. Kalau tidak kita nanti saya lihat dulu hasilnya hari Jumat. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi sebagai contoh-contoh tadi bisa makin memperjelas kebingungan Anda selama ini. Oke, jadi kalau misalnya Anda bingung, itu bagus, karena berarti Anda sudah belajar lebih jauh, sekarang tinggal merunutkannya, gitu. Membuat tertib berpikir, begitu saja. Ya, baik, kalau begitu, sampai jumpa lagi minggu depan, semoga dari hasil hari Jumat besok saya sudah bisa lihat, oh ini sudah paham, atau mungkin kurang paham, gitu. Terima kasih ya, saya stop recordingnya dulu. Oke.